Selamat datang di video ini. Jadi, perkenalkan saya Deborah Trivenata Lakua dan rekan saya, Anak Agung Lia Pratiwi, akan membagikan informasi terkait hasil roleplay rapat Panitia Farmasi dan Terapi yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2020. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan hasil oleh apoteker. Perkenalkan, saya Anak Agung Lia Pratiwi. Di roleplay ini saya sebagai apoteker penanggung jawab instalasi farmasi di Rumah Sakit Umum Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan memaparkan hasil dari penelusuran yang sudah kami lakukan mengenai perbandingan efektivitas, cost effectiveness, dan keamanan dari obat golongan statin high intensity, yaitu atorvastatin dan rosuvastatin. Outcome yang diharapkan dari rapat ini yaitu dapat menentukan antikolesterol yang lebih baik dilihat dari aspek efektivitas, cost effectiveness, dan juga keamanan antara atorvastatin dengan rosuvastatin. Nah, ini merupakan diagram efektivitas penggunaan obat golongan statin dalam menurunkan LDL kolesterol. Menurut penelitian Benner et al. 2014 menyatakan bahwa terapi rosuvastatin pada pasien baik dengan metabolic syndrome maupun tanpa metabolic syndrome menunjukkan proporsi tertinggi dalam mencapai target LDL kolesterol. Dengan demikian, rosuvastatin dapat dikatakan lebih efektif daripada atorvastatin dalam menurunkan kolesterol LDL. Berikut ini merupakan perbandingan perubahan persentase rata-rata pengukuran lipid setelah 2 tahun diberikan terapi golongan statin. Nah, di situ ada atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin pada pasien dengan metabolic syndrome dan tanpa metabolic syndrome. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terapi rosuvastatin paling baik dalam menurunkan kadar lipid dibandingkan dengan atorvastatin, pravastatin, dan simvastatin. Nah, ini perbandingan efektivitas antara rosuvastatin versus atorvastatin. Karena pada rapat ini kita hanya fokus untuk membahas kedua obat ini. Sebenarnya ini berkaitan dengan tabel pada slide sebelumnya. Jadi, pada pasien dengan metabolic syndrome, terapi rosuvastatin menunjukkan adanya penurunan kadar LDL kolesterol dan kolesterol total secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan statin lainnya. Sedangkan atorvastatin ditemukan sebagai terapi yang paling tidak efektif dalam menurunkan LDL dan kolesterol total dibandingkan dengan statin lain pada pasien dengan metabolic syndrome. Pada pasien tanpa metabolic syndrome, terapi rosuvastatin menghasilkan presentasi penurunan kolesterol total paling tinggi dibandingkan dengan statin lainnya. Sedangkan respon atorvastatin pada pasien tanpa metabolic syndrome berbeda dengan respon pada pasien yang mengalami metabolic syndrome. Jadi, atorvastatin berada pada posisi kedua setelah rosuvastatin dalam menurunkan profil lipid. Berikut ini perbandingan efikasi pada berbagai statin dalam dosis yang berbeda, yaitu dosis 10 mg, 20 mg, dan 40 mg. Pada tabel ini menunjukkan bahwa rosuvastatin pada dosis 10 dan 20 mg merupakan statin yang paling efektif dalam menurunkan kadar LDL dari kolesterol jika dibandingkan dengan atorvastatin dalam dosis 10 mg, 20 mg, dan 40 mg. Nah, selanjutnya ini merupakan diagram perbandingan berbagai statin dalam menurunkan kadar trigliserida. Nah, dapat dilihat pada diagram bahwa rosuvastatin yang berwarna orange itu dengan dosis 10 mg dapat mengurangi kadar trigliserida paling banyak, yaitu sebesar minus 25,17% yang jika dibulatkan menjadi 25,2% dibandingkan dengan golongan statin lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Benner et al. 2014 ini juga menyatakan bahwa rosuvastatin adalah statin yang paling efektif dalam menurunkan kadar kolesterol LDL, trigliserida, dan kolesterol total pada dosis terendah,
yaitu 10 mg. Selain itu, rosuvastatin juga menurunkan kadar HDL kolesterol paling sedikit dibandingkan dengan statin lainnya. Karena outcome terapi yang diharapkan pada penggunaan anti kolesterol ini ya kadar HDLC-nya itu dapat meningkat. Tadi kita sudah membahas mengenai efektivitas dari kedua obat tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan terkait cost effectiveness of rosuvastatin versus atorvastatin. Menurut Banner et al. 2014, cost effectiveness pada statin menunjukkan bahwa biaya perolehan tahunan untuk rosuvastatin 10 mg itu lebih rendah dibandingkan dengan atorvastatin 20 mg. Yaitu sebesar 758 euro untuk rosuvastatin dibandingkan dengan 962 euro untuk atorvastatin. Hal ini sudah konsisten dan konfirmatif dengan negara-negara barat. Seperti di US, itu perbandingannya untuk rosuvastatin sebesar $959,95 dan atorvastatinnya itu $1.204,50. Jadi ya lebih cost efektif rosuvastatin. Dan di Inggris juga dilihat untuk rosuvastatin sebesar 235,03 pound, sedangkan untuk atorvastatin sebesar 321,20 pound. Jadi dengan demikian terapi rosuvastatin 10 mg ini lebih cost efektif daripada atorvastatin dengan dosis 20 mg seperti itu. Oke, selanjutnya ini mengenai safety profile masing-masing statin pada berbagai dosis dan efek samping setelah 2 tahun penggunaan statin. Nah, jadi rosuvastatin dan atorvastatin ini tampak relatif aman, namun rosuvastatin ini memiliki potensi mikroalbuminuria yang relatif signifikan dibandingkan dengan atorvastatin. Next, ini adalah diagram jumlah pasien dengan onset baru mikroalbuminuria setelah 2 tahun mengkonsumsi statin. Nah, dapat dilihat yang berwarna hijau tua menunjukkan jumlah pasien yang awalnya tidak memiliki mikroalbuminuria, sedangkan yang berwarna hijau muda menggambarkan jumlah pasien dengan onset baru mikroalbuminuria setelah 2 tahun mengkonsumsi statin. Nah, diagram tersebut menyatakan bahwa atorvastatin merupakan statin yang paling aman karena menghasilkan persentase pasien paling sedikit dengan onset baru mikroalbuminuria, yaitu sebesar 10,9% setelah 2 tahun pengobatan, yang selanjutnya diikuti oleh rosuvastatin sebesar 14,3%. Nah, berikut ini diagram penggunaan statin berdasarkan frekuensi yang diresepkan. Nah, dari diagram ini terlihat bahwa di antara berbagai obat golongan statin, atorvastatin yang mendominasi. Ya, jadi berdasarkan penelitian by et al. 2020 ini, atorvastatin merupakan statin yang paling sering diresepkan, yaitu sebesar 63,1% dari total 908 pasien yang mengalami hiperkolesterolemia. Nah, hal ini dapat disebabkan karena atorvastatin hanya memiliki adverse event sebanyak 11,6% dibandingkan dengan rosuvastatin, yaitu sebanyak 13,2%. Oleh karena itu, pada penelitian by et al. 2020 ini, atorvastatin dikatakan yang paling banyak digunakan karena adverse event atorvastatin lebih kecil daripada rosuvastatin. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi berdasarkan hasil pemaparan dari apoteker dan hasil diskusi rapat terkait efektivitas, cost effectiveness, dan keamanan obat anti kolesterol atorvastatin versus rosuvastatin, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rosuvastatin 10 mg merupakan statin yang paling efektif dalam menurunkan kadar lipid pada pasien dislipidemia dan lebih cost efektif daripada atorvastatin. Namun, dari aspek keamanan, atorvastatin lebih aman daripada rosuvastatin.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.